Selamat pagi, Sarfasa dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 yaitu Dinas Jessica akan mempresentasikan tentang marketing environment. Nah, untuk marketing environment itu biasanya digunakan analisis PST itu untuk mempelajari lingkungan pemasaran atau suatu perusahaan. Analisis ini tuh juga ngusulin agar faktor-faktor itu harus dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu ada politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan juga ada lingkungan. Yang pertama itu ada faktor politik. Beberapa di antaranya itu ada ketidakstabilan politik. Hal ini tuh bisa menimbulkan dampak yang tiba-tiba kuat dan juga itu negatif. Maskapai penerbangan ini nggak punya kendali atas politik yang terjadi. Nah, ada karena ketidakstabilan dunia politik ini, industri itu harus nanggung beban yang cukup besar ya. Seperti contoh itu peristiwa 11 September itu membuat industri maskapai itu nggak stabil, dikarenakan pada saat itu wilayah udaranya selama 4 hari itu ditutup dan ngakibatin langsung bagi maskapai penerbangan dan juga itu bikin takut orang akan serangan terorisme yang jadi mereka tuh takut untuk menggunakan maskapai untuk beberapa saat. Lalu ada juga deregulasi. Industri penerbangan itu selalu dibatasi oleh keputusan yang dibuat oleh politisi dan juga pemerintah. Nah, pemerintah ini mengendalikan beberapa hal. Contohnya itu ada kayak maskapai mana sih yang boleh terbang, terus kepemilikan maskapai itu juga diatur. Pemerintah itu juga mengatur standar keselamatan penerbangan yang merupakan ini suatu peran yang paling penting. Selain itu juga menggalikan masuk rute, kapasitas maskapai pekerja dan juga keputusan frekuensi seberapa sering maskapai boleh terbang. Nah, contohnya itu di Amerika Serikat, kebebasan komersial maskapai penerbangan ini dibatasi oleh suatu sistem regulasi yang cukup memberatkan, seperti Undang-Undang Deregulasi Penerbangan 1978 itu yang hanya memperbolehkan penerbangan memasuki rute baru melalui prosedur yang rumit dan juga lambat. Meskipun gitu, sekarang itu udah mulai mengalami perubahan besar, tetapi masih jauh dari deregulasi yang sebenarnya. Situasi ini sudah mulai semakin terfragmentasi dan juga tersebar sedikit demi sedikit. Nah, selanjutnya itu ada kebijakan pemasaran. Manajer maskapai itu sering menghadapi tantangan besar dan juga harus beradaptasi. Nah, sebelumnya mereka itu bisa menikmati jaminan kondisi yang diaturnya itu dengan persaingan yang terbatas dan juga perubahan yang lambat. Tapi sekarang ini ekonomi itu memberikan peluang baru yang harus digunakan untuk mencapai kesuksesan serta membawa ancaman baru. Tantangan ini itu berdampak pada pemasaran aktivitas maskapai. Seperti contohnya itu pengambilan keputusan yang cepat itu harus dipunyai karena peluang baru itu bakal datang hilang dengan cepat jika maskapai lain dapat bereaksi dengan cepat. Sama juga dengan suatu produk yang selalu berubah. Nah, untuk itu ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi jika suatu maskapai ingin mengambil keputusan yang cepat. Yang pertama itu, prosesnya itu harus disederhanakan dan juga informasi itu harus yang terkini dan akurat. Selain itu, maskapai tersebut harus mempunyai fleksibilitas buat mastiin peluang yang dimanfaatkan itu, pas ada itu langsung bisa diambil. Lalu yang keempat itu ada komponen defensif yang memungkinkan maskapai penerbangan ini untuk menangkis calon pesaing. Dan yang terakhir itu ada basis biaya yang rendah. Nah, persaingan dalam regulasi ini sebagian besar fokus pada persoalan harga. Maskapai penerbangan biaya rendah dapat mendasarkan strategi pemasaran mereka pada tawaran tarif lebih rendah yang menarik dan tetap memperoleh keuntungan. Nah, untuk maskapai penerbangan bertarif tinggi yang cocokin atau menurunkan tarif ini tuh kebanyakan akan merugi. Lalu ada privatisasi. Nah, bagi manajer pemasaran, privatisasi maskapai penerbangan ini membawa masalah sekaligus peluang. Bagi mereka itu bekerja pada perusahaan penerbangan yang telah menjalani privatisasi
privatisasi itu mereka hanya punya satu tujuan, yaitu untuk membantu maskapai penerbangan mereka mencapai keuntungan yang memuaskan bagi pemegang saham. Tetapi privatisasi seringkali itu disertai dengan peningkatan efisiensi yang substansial dan penghapusan birokrasi yang disebabkan oleh campur tangan politik dalam pengambilan keputusan. Lalu ada lagi itu bantuan negara. Nah, untuk bantuan negara sendiri itu, negara itu ada beberapa hal yang ditawarkan oleh mereka. Contohnya itu ada kompensasi atas kerugian yang terjadi. Lalu ada juga jaminan pinjaman pemerintah, tetapi bantuan negara ini punya sejarah yang panjang. Kayak di Eropa sendiri itu akhirnya dibentuklah pasar penerbangan tunggal Uni Eropa dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Contohnya itu ada bantuan negara yang diberikan ke maskapai penerbangan itu harus mematuhi apa yang disebut prinsip investor pasar ekonomi. Lalu yang kedua itu untuk kasus bantuan negara, tambahan pendanaan negara itu nggak boleh hanya untuk mendanai kerugian operasional yang berkelanjutan. Hal ini itu harus diberi ruang napas bagi maskapai penerbangan sehingga melakukan reformasi yang sangat diperlukan agar dapat bertahan di masa depan tanpa dukungan tambahan dari pemerintah. Lalu, yang terakhir itu ada alokasi slot bandara. Nah, untuk sebuah keberangkatan, persyaratan kapasitas ini harus dipenuhi secara terbalik. Selain itu, agar slot ini itu memiliki arti, slot kedatangan yang relevan di bandara tujuan itu harus diperoleh. Demikian pula slot keberangkatan selanjutnya untuk perjalanan pulang setelah prosedur penyelesaian telah diselesaikan. Nah, yang kedua itu ada faktor ekonomi. Nah, gara-gara faktor ekonomi itu, pemerintah perjalanan udara ditandai dengan elastisitas pendapat yang sangat tinggi. Karena itulah sering terjadi pertumbuhan perekonomian dunia, maka permintaan terhadap perjalanan udara juga meningkat. Selain itu, tingkat pertumbuhan industri transportasi udara yang dengan pertumbuhan ekonomi, jika pertumbuhan ekonomi pesat pada tahun tertentu, maka permintaan perjalanan itu meningkat. Periode stagnasi ekonomi menyebabkan peningkatan permintaan melambat secara signifikan. Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Yang ketiga itu ada faktor sosial. Faktor yang pertama itu merupakan populasi peningkatan umur. Meningkatnya usia rata-rata di Eropa dan juga Amerika Utara menyiarkan berkembangnya layanan maskapai penerbangan untuk melayani penumpang lanjut usia. Jadi peluang muncul bagi merek spesialis yang menarikkan demografi yang lebih tua. Terus yang kedua itu ada perubahan struktur keluarga. Pergeseran dalam dinamika keluarga seperti meningkatnya angka penceraian dan keluarga dengan orang tua tunggal menyoroti perlunya industri perjalanan untuk menyesuaikan strategi promosi dan perencanaan produk untuk memenuhi beragam segmen pasar. Yang ketiga itu mengubah selera liburan. Yang industri perjalanan harus menyesuaikan diri dengan preferensi liburan seseorang atau liburan yang diingini orang seseorang itu kan beragam ya, jadi lebih luas. Termasuk juga pengalaman individual, beragam aktivitas, dan eksplorasi destinasi baru. Nah, tren ini digambarkan sebagai, kalau bahasa Inggrisnya, de-packaging the package, atau mengubah paketnya lah istilahnya. Terus yang keempat itu ada pasar tenaga kerja yang tidak pasti dan juga terderegulasi. Nah, atau ketidakpastian pasar tenaga kerjanya. Transformasi di pasar kerja berdampak pada pekerjaan bisnis dan juga liburan. Wisatawan bisnis menghadapi tekanan waktu dan wisatawan yang berlibur mengalami distribusi waktu luang yang tidak merata, sehingga menantang ekspektasi yang biasanya. Dan yang terakhir itu ada pelancong bisnis ataupun wanita bisnis yang melakukan perjalanan. Perubahan peran perempuan di tempat kerja mendorong maskapai penerbangan untuk mempertingkatkan kembali komponen pemasaran, mulai dari detail produknya, kayak fasilitas, dan juga strategi-strategi periklanan perlu disesuaikan untuk mencerminkan meningkatnya kehadiran wisatawan bisnis dari segi yang wanita. Nah, kalau secara keseluruhan tuh faktor sosial ini merupakan penyesuaian kebijakan pemasaran maskapai penerbangan agar tetap
tetap relevan dan juga menarik dalam lanskap sosial ekonomi yang terus berubah. Yang keempat itu ada faktor teknologi. Yang pertama itu ada konferensi video. Nah, dengan adanya konferensi video kan seseorang dari segi bisnis itu mulai tidak perlu melakukan perjalanan bisnis karena dengan adanya faktor teknologi ini. Nah, oleh karena itu maskapai harus dapat menyesuaikan dengan cara pemasarannya untuk menekankan kenyamanan dan juga kemudahan bagi para pelanggan bisnisnya. Yang kedua itu ada internet. Penggunaan internet dalam pemasaran maskapai telah berkembang dengan sangat pesat. Situs website maskapai memberikan informasi dan juga memungkinkan pemesanan tiket secara online, mengurangi ketergantungan pada agen perjalanan ataupun travel agent lainnya. Internet juga mengurangi biaya komisi dan juga biaya pemesanan, memberikan maskapai keuntungan. Yang ketiga itu ada investasi transportasi darat. Investasi besar dalam transportasi darat, terutama kereta api, dapat menjadi tantangan dan juga peluang bagi maskapai. Kereta api yang cepat dapat mengurangi permintaan perjalanan udara, terutama pada rute-rute pendek. Namun, kerjasama antara maskapai dan juga operator kereta api dapat memberikan peluang untuk meningkatkan koneksi ke bandara dan juga mengoptimalkan penggunaan ruang. Oke, yang terakhir faktor lingkungan ya, saya maaf. Perubahan iklim dan juga pemanasan global itu sangat mempengaruhi faktor lingkungan. Industri penerbangan juga menghadapi tekanan dan kelompok lingkungan terkait emisi karbon, dioksida, dan juga gas rumah kaca. Yang kedua itu ada kekurangan kapasitas infrastruktur. Meskipun pesawat udara telah menjadi lebih tenang, tekanan dari kelompok lingkungan menyulitkan investasi dalam infrastruktur penerbangan. Pertumbuhan industri terbatas oleh kekurangan kapasitas memaksa maskapai untuk beradaptasi dengan situasi tersebut. Dan yang terakhir itu adalah kejenuhan pariwisata ataupun rasa bosan. Destinasi pariwisata memiliki kapasitas terbatas dan kelebihan eksploitasi dapat merusak daya tariknya. Efek ini dapat mempengaruhi distribusi geografis perjalanan darat untuk tujuan rekreasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.